Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang politik militer. Kita ketahui bersama bahwasannya suatu negara itu tidak akan kuat kalau seandainya dia tidak punya militer atau militernya tidak kuat. Dan akan seganggu oleh negara-negara lain, sehingga keberadaan kita, kedudukan kita sebagai bangsa itu diakui oleh negara di dunia ini. Dan bersyukurlah kalian, mahasiswa sekalian, mendapatkan materi politik militer ini karena memang tidak semua fakultas hukum yang ada di negara kita ini atau di Indonesia ini kampusnya ada materi pelajaran hukum militer. Sebelum saya sampaikan terkait dengan hukum militer ini, bahwa saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang saya adalah Ahmad Maf'ul, SAG SHMH, status saya K3, menikah, anak 3. Saya tinggal di Depok. Kemudian lain-lain nanti kita sambil berjalan. Baik, pada kesempatan hari ini materi kita tentang hukum militer, kita akan bahas tentang bagaimana sih istilah atau pengertian daripada hukum militer itu sendiri, kemudian lingkup cakupannya apa saja, dan kemudian juga apa sumber hukum militer tersebut. Kita lihat bahwasanya hukum militer itu merupakan bagian daripada hukum yang ada di negara kita. Artinya bahwa militer itu ada apabila memang diatur dalam aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Dan hukum militer itu merupakan bagian daripada hukum publik. Kalau kita melihat apa sebetulnya pengertian daripada hukum militer itu, bahwa hukum militer itu merupakan hukum yang mengenai kehidupan militer. Hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang. Artinya hukum ini hanya fokusnya kepada prajurit. Kalau kita adalah prajurit TNI, di mana prajurit TNI itu harus tunduk kepada aturan-aturan hukum yang memang sudah berlaku untuk mereka. Berkaitan dengan hukum militer ini, kita mempunyai ada yang dinamakan hukum pidana militer. Ada juga yang dinamakan hukum disiplin militer, dan ada juga yang dinamakan dengan hukum peradilan militer. Namun di sisi lain juga ada tentang hukum tata usaha militer, hukum administrasi militer, dan beberapa lagi yang terkait dengan hukum militer seperti hukum perang, hukum humaniter, dan juga terkait dengan hukum sengketa bersenjata. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum militer secara umum dahulu. Bahwasanya memang hukum militer, materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan bagaimana hukum militer itu diterapkan di dalam suatu aturan yang memang harus dipatuhi oleh seorang prajurit. Kita lihat di sini bahwa hukum militer itu terbagi dari beberapa aturan hukum. Yang sangat kental di militer itu adalah hukum pidananya. Karena memang prajurit TNI itu militer ini tidak boleh melakukan pelanggaran sedikit apapun, karena memang sanksinya begitu berat ketimbang dengan sanksi-sanksi yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya. Karena memang kita mengenal ada istilah lex specialis, derajat lex generalis. Artinya kita mengedepankan aturan hukum yang sifatnya khusus. Kalau prajurit ketika dia melakukan sesuatu tindak pidana dan itu diatur di dalam undang-undang yang sifatnya khusus, misalkan di dalam KUHPM, maka KUHPM itulah yang diterapkan. Akan tetapi apabila di dalam KUHPM tidak diatur secara rigid, secara limitatif, maka aturannya itu akan secara umum dilihat di dalam KUHP. Misalkan seorang prajurit yang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Di dalam KUHP ini tidak diatur seperti apa itu pembunuhan, apa unsur-unsurnya. Akan tetapi pembunuhan ini diatur di dalam KUHP, maka prajurit yang bersangkutan dapat dikenakan pasal yang ada di dalam KUHP, misalkan pasal 338, pembunuhan biasa seperti itu. Kalau dia memang berencana bisa juga dikenakan 340 KUHP. Jadi sanksinya bukan hanya dia dikenakan sanksi pidana, misalkan sanksi pidana 15 tahun begitu kalau pembunuhan biasa, akan tetapi juga dia dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai seorang prajurit. Itu di dalam KUHPM. Dan terkait dengan aturan-aturan disiplin, prajurit mengenal dengan istilah adanya hukum disiplin militer.
Hukum disiplin militer itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang HDM, Hukum Disiplin Militer. Jadi perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar aturan-aturan disiplin bukan pidana, maka dia dikenakannya adalah hukum disiplin militer seperti itu. Kemudian juga ada hukum acara peradilan militer. Hukum acara peradilan militer ini berkaitan dengan beracaranya seorang prajurit atau seorang penasihat hukum ketika ada seorang prajurit yang melakukan suatu tindak pidana. Di situ diatur di dalam sampai saat ini masih Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Jadi di situ diatur bagaimana ketentuannya secara acara apabila suatu pelanggaran pidana itu dilakukan oleh seorang prajurit. Jadi prajurit yang melakukan tindak pidana ini mereka dikenakan sanksi pidana tentunya. Jadi tidak ada istilah imunitas hukum bagi prajurit, tidak ada. Semua kedudukannya sama di hadapan hukum. Begitu juga prajurit yang melakukan tindak pidana, dia akan dikenakan sanksi pidana. Bahkan sanksinya juga akan lebih berat apabila memang tindak pidana yang dilakukan itu sudah sangat viral, merugikan masyarakat secara umum, maka sanksi pidananya yang terberat dari ditambah dengan aturan hakim militer itu dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit yang bersangkutan. Kita lihat beberapa kasus yang terjadi, misalkan bagaimana ada beberapa orang prajurit yang melakukan pemerasan kepada seorang sehingga orang itu dianiaya sampai meninggal dunia, maka sanksinya terberat ya. Akan tetapi dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Tidak bisa juga serta-merta dituntut dengan hukuman misalkan dia pembunuhan, sementara memang yang dia lakukan adalah penganiayaan sampai matinya seorang. Jadi case per case, kasus per kasus itu dapat dilihat dalam penyelesaiannya. Dan itu diatur bagaimana hukum acara pidana itu mengatur hak prajurit juga. Hak tersangka, sebagai tersangka dia sama halnya sebagaimana tersangka pada umumnya. Dia melakukan tindak pidana, kemudian dia juga dikenakan sanksi. Tapi ada prosesnya. Secara umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi secara khusus bagi prajurit TNI adalah di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Jadi artinya apa? Aturannya memang ada secara umum digunakan dalam KUHP, akan tetapi secara khususnya dengan Undang-Undang 31 itu khusus bagi prajurit. Ini bukan berarti prajurit itu mempunyai kekhususan daripada masyarakat pada umumnya, tidak. Khususnya terkait dengan peradilannya, akan tetapi memang setiap prajurit melakukan tindak pidana yang diadili. Cuma diadilinya bukan di pengadilan negeri, akan tetapi di pengadilan militer. Sebagaimana kalau kita ada masyarakat melakukan proses gugatan perceraian, mereka tidak di pengadilan negeri kalau yang beragama Islam, tapi di pengadilan agama. Begitu juga prajurit. Mereka melakukan tindak pidana, maka prosesnya diadili di pengadilan militer, di pengadilan negeri. Itu terkait dengan hukum acara peradilan militer. Juga kita berbicara tentang hukum perang. Bapak akan sampaikan bagaimana secara umum bahwasanya hukum militer itu banyak, ada hukum-hukum tertentu yang diatur. Hukum perang kita mengenalnya dengan hukum sengketa bersenjata atau hukum humaniter. Jadi yang sering kita dengar adalah hukum humaniter. Bagaimana hukum itu mengatur tata cara berperang yang santu. Walaupun memang dalam sejarahnya apabila suatu peperangan itu terjadi tidak ada hukum yang diterapkan. Yang ada adalah hukum rimba. Jika terjadi peperangan kita lihat bagaimana peperangan antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, negara Israel dengan Palestina misalkan, itu yang berlaku udah bukan lagi aturan hukum humaniter. Adalah yang berlaku di hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa, dialah yang memegang kekuasaan. Yang hukum humaniter itu diatur bagaimana tidak boleh kita menghancurkan tempat-tempat ibadah, rumah sakit, kem-kem tahanan tidak boleh kita hancurkan, tapi mereka akan melakukan itu. Itulah makanya dalam perang itu agak sulit hukum humaniter itu diterapkan. Paling apabila dari Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan investigasi misalkan seperti itu, mungkin baru bisa pimpinannya, komandannya, jenderalnya itu dikenakan pelanggaran hak asasi manusia seperti itu. Itu yang ketiga. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana hukum pidana, hukum disiplin, dan hukum perang.
Juga di yang keempat kita bahas bagaimana hukum acara atau hukum peradilan militer. Jadi hukum peradilan militer ini mengatur bagaimana seorang prajurit yang melakukan tindak pidana itu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tentunya bantuan hukum di sini adalah dari militer juga, karena memang di TNI itu juga ada badan-badan pembinaan hukum. Di tingkat angkatan darat kita mengenal adanya Direktorat Hukum Angkatan Darat. Di Angkatan Laut juga ada, di Angkatan Udara juga ada, bahkan di Mabes TNI juga ada namanya Babinkum, Badan Pembinaan Hukum TNI Angkatan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu. Itulah hukum acara peradilan militer. Kemudian kita juga akan menyampaikan nanti dalam materi kita ini pada kesempatan yang lain adalah hukum tata usaha militer. TUM. Diatur secara limitatif dalam Undang-Undang 31, akan tetapi pelaksanaannya hukum acara dan hukum tata usaha militer ini masih belum dapat diterapkan. Karena terkait bagaimana seorang prajurit yang memang hak asasi manusia itu sudah tidak ada, istilahnya sudah diambil oleh negara. Ketika seorang prajurit hak asasi manusia sudah diambil oleh negara, maka dia bekerjanya itu 24 jam. Terkadang ada prajurit yang memang dia harus tour of duty atau tour of area. Mereka harus pindah dan dipindahkan oleh komandannya. Kemudian dia merasa tidak senang dengan pemindahan itu. Kemudian dia melakukan gugatan, dan ini tidak dibenarkan dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum militer. Jadi walaupun ada aturannya dengan Undang-Undang 31, tetapi aturan ini tidak dapat diterapkan, masih belum dapat diterapkan. Karena bagaimanapun seorang prajurit itu harus mengetahui Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya bisa dia mengetahui di Jakarta saja, tidak. Itu namanya tentara Jakarta. Makanya prajurit itu harus dia tour of duty dan tour of area, baik dalam negeri maupun juga di luar negeri. Mereka satgas di Kongo, di Libanon, seperti itu. Mereka harus melaksanakan tugas itu paling tidak setahun mereka bertugas di sana. Itu terkait dengan hukum tata usaha militer. Kemudian yang terakhir kita berbicara tentang hukum perdata militer. Bukan berarti di TNI itu hanya adanya hukum pidana, kemudian hukum perdata, tidak ada. Tetap di TNI pun juga ada yang dinamakan dengan hukum perdata. Hukum perdata itu bagaimana mengatur TNI itu dari mau tidur sampai tidur lagi itu diatur. Sampai dia meninggal dunia pun itu juga diatur. Sampai dia mau menikah sebelumnya juga dia itu diatur. Nah, itulah hukum perdatanya. Dan prajurit TNI ketika mau menikah dia harus melaksanakan apa yang harus dia laksanakan, maka itulah yang harus dia lakukan. Juga ketika dia misalkan mengajukan gugatan terkait dengan pengurusan tanah, rumah, nah ini juga ada di dalam TNI, dan dia bisa mengajukan gugatan dan bisa meminta bantuan hukum di mana tempat dia bertugas. Begitu juga tatkala seorang prajurit yang mungkin berumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dia bisa mengajukan gugatan perceraian. Akan tetapi memang sudah diatur secara jelas bagaimana dia Undang-Undang 174 tentang perkawinan terkait dengan perceraian ini, sehingga memang di TNI itu agak sulit untuk dapat bisa bercerai. Kecuali memang alasan itu sudah jelas. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 yang 174 tentang perceraian itu baru mungkin bisa dapat diajukan dan digugat. Tapi kalau tanpa ada sebab, hanya kesepakatan para pihak, kemudian karena ada terjadinya perselisihan, maka agak sulit bagi prajurit TNI itu untuk melakukan perceraian. Ini saja mungkin secara umum yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum militer. Nanti pada kesempatan yang lain, pada materi yang lain kita akan bahas materi yang lain. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.